Selamat datang di Rumah Sehat Lansia. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi Anda yang sedang merawat orang tua, kakek nenek, atau bahkan diri sendiri yang sudah memasuki usia senja. Seringkali, kita berpikir bahwa semua buah itu sehat, bukan? Namun, ada beberapa buah yang, meskipun terlihat polos dan alami, ternyata bisa membawa risiko serius bagi kesehatan lansia, terutama dalam memicu stroke. Kita semua tahu, stroke adalah kondisi medis yang menakutkan, dan pencegahan adalah kuncinya. Di Rumah Sehat Lansia, kami percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan, memahami bagaimana tubuh berubah seiring bertambahnya usia, dan bagaimana makanan berinteraksi dengan kondisi kesehatan, serta obat-obatan yang dikonsumsi, adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat dan berkualitas di masa tua. Mari kita selami lebih dalam buah-buahan. Apa saja yang perlu diwaspadai, dan mengapa, agar kita bisa membuat pilihan makanan yang bijak demi kesehatan jangka panjang. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan signifikan. Apa yang dulu dianggap sebagai pilihan makanan yang sangat sehat saat kita muda, mungkin tidak lagi sepenuhnya cocok atau bahkan bisa berbahaya ketika kita memasuki usia 65 tahun ke atas. Metabolisme tubuh melambat, fungsi organ seperti hati dan ginjal pun tidak seoptimal dulu. Dan seringkali, para lansia mengonsumsi berbagai jenis obat untuk mengelola kondisi kesehatan yang berbeda. Inilah inti permasalahannya. Interaksi antara makanan dan obat-obatan yang diperparah dengan perubahan fisiologis tubuh lansia. Banyak kasus stroke pada lansia ternyata bisa dicegah dengan pengetahuan yang tepat tentang makanan. Ironisnya, pemicu stroke tersebut seringkali datang dari sumber yang tidak terduga. Buah-buahan yang kita anggap sebagai simbol kesehatan. Masalah ini menjadi lebih kompleks karena informasi yang tersebar luas seringkali hanya berfokus pada manfaat umum buah tanpa memperhatikan konteks usia dan kondisi kesehatan spesifik. Mari kita ambil contoh pertama. Jeruk, khususnya jus jeruk. Jeruk dikenal kaya vitamin C dan serat. Namun, bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan tertentu, jeruk bisa menjadi masalah serius. Jeruk, terutama jenis jeruk Bali grapefruit, mengandung senyawa yang disebut furanokumarin. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk menghambat enzim penting di hati yang disebut GLP-3-4. Enzim ini bertugas memetabolisme atau memecah banyak jenis obat agar bisa dikeluarkan dari tubuh. Ketika furanokumarin menghambat enzim CYP3A4, obat-obatan yang seharusnya dipecah malah menumpuk di dalam tubuh hingga mencapai kadar yang beracun. Bayangkan jika seorang lansia mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Jika obat itu tidak dipecah dengan benar dan menumpuk, tekanan darah bisa turun terlalu drastis, menyebabkan pusing, pingsan, atau bahkan kerusakan organ. Hal serupa bisa terjadi pada obat penurun kolesterol statin atau obat jantung lainnya. Sebaliknya, jika interaksi ini membuat obat tidak efektif, kondisi kesehatan yang sedang diobati bisa memburuk. Jadi, jeruk yang sering menjadi pilihan sarapan sehat, bisa menjadi pedang bermata dua. Kemudian, ada ceri. Buah mungil berwarna merah ini sering dikaitkan dengan antioksidan dan sifat antiinflamasi. Namun, ceri secara alami mengandung senyawa yang disebut salisilat. Salisilat adalah bahan aktif yang sama dengan aspirin, obat pengencer darah yang umum. Jika seorang lansia sudah mengonsumsi obat pengencer darah resep seperti warfarin atau clopidogrel, dan kemudian mengonsumsi ceri dalam jumlah banyak, terutama dalam bentuk konsentrat jus ceri, risiko pendarahan internal akan meningkat drastis. Pendarahan ini bisa terjadi di mana saja, termasuk pendarahan di otak, yang merupakan salah satu jenis stroke yang paling mematikan. Kombinasi obat pengencer darah dan salisilat dari ceri bisa sangat berbahaya dan tidak boleh diremehkan. Selanjutnya adalah strawberry. Strawberry adalah buah favorit banyak orang. Dikenal karena rasanya yang manis, asam dan kandungan vitamin C-nya. Namun, ada dua masalah utama yang perlu diwaspadai pada strawberry, terutama bagi lansia. Pertama, strawberry seringkali menduduki peringkat teratas dalam daftar buah dengan residu pestisida tertinggi. Pestisida, terutama yang neurotoksik, dapat merusak sel otak dan pembuluh darah. Sistem detoksifikasi tubuh lansia cenderung melambat, membuat mereka lebih rentan terhadap efek berbahaya dari zat kimia ini. Kedua, stroberi juga mengandung purin yang relatif tinggi. Konsumsi purin berlebihan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Asam urat yang tinggi bukan hanya penyebab gout, tetapi juga dapat memicu peradangan pada pembuluh darah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko stroke dan penyakit kardiovaskular. Terakhir,
Mari kita bahas mangga, buah tropis yang manis ini. Sangat lezat, tetapi kadar gulanya sangat tinggi. Bagi lansia yang memiliki resistensi insulin, pradiabetes, atau diabetes tipe 2, konsumsi mangga dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Lonjakan gula darah yang cepat dan berulang-ulang dapat merusak lapisan dalam pembuluh darah, membuatnya lebih kaku dan rentan terhadap pembentukan plak, yang merupakan faktor risiko utama stroke. Selain itu, mangga juga mengandung mangiferin, senyawa yang mirip dengan furanokumarin pada jeruk, yang dapat mengganggu enzim hati dalam memetabolisme obat. Mangga kering, yang konsentrasi gula dan senyawa penghambat enzimnya lebih tinggi, bahkan lebih berbahaya. Permasalahan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan terinformasi terhadap diet lansia. Mengasumsikan bahwa semua buah itu baik adalah pemikiran yang terlalu sederhana dan berpotensi membahayakan. Penting bagi keluarga, perawat, dan lansia itu sendiri untuk menyadari bahwa usia membawa perubahan yang menuntut penyesuaian dalam pola makan. Tanpa pengetahuan ini, mereka mungkin secara tidak sengaja meningkatkan risiko kesehatan yang sebenarnya bisa dihindari. Untuk memahami mengapa buah-buahan tertentu dapat menjadi ancaman bagi lansia, kita perlu membahas lebih dalam tentang mekanisme di balik interaksi ini. Fokus utamanya adalah pada bagaimana tubuh lansia memproses nutrisi dan obat-obatan, serta bagaimana senyawa alami dalam buah dapat mengganggu proses tersebut. Pertama, mari kita bahas kembali jeruk dan senyawa furanokumarin. Ketika seseorang mengonsumsi obat, obat tersebut perlu dipecah dan dieliminasi dari tubuh. Hati adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk proses ini, dengan bantuan berbagai enzim. Enzim cytochrome P450, khususnya CYP3A4, adalah salah satu yang paling penting karena terlibat dalam metabolisme lebih dari 50% obat yang umum diresepkan. Furanokumarin dalam jeruk, terutama jeruk bali, bertindak sebagai penghambat kuat enzim CYP3A4. Ini berarti alih-alih dipecah dengan cepat, obat-obatan tertentu tetap berada dalam aliran darah lebih lama dan dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Bayangkan dosis obat yang diresepkan dirancang untuk mencapai konsentrasi terapeutik yang aman di dalam tubuh setelah metabolisme normal. Jika metabolisme terhambat oleh furanokumarin, konsentrasi obat bisa meningkat 2, 3, bahkan 4 kali lipat. Ini setara dengan meminum beberapa dosis obat sekaligus. Bagi lansia yang sering memiliki fungsi hati yang menurun dan sensitivitas tubuh yang lebih tinggi terhadap obat, efek ini bisa sangat berbahaya. Obat-obatan yang sangat rentan terhadap interaksi ini meliputi statin untuk kolesterol, obat tekanan darah jenis kalsium channel blocker misalnya amlodipin, nifedipin, obat antiaritmia misalnya amiodaron, beberapa imunosupresan, dan antidepresan tertentu. Lonjakan konsentrasi obat ini dapat menyebabkan efek samping yang parah, seperti tekanan darah terlalu rendah, kerusakan otot, atau bahkan gagal hati, yang semuanya meningkatkan risiko stroke. Selanjutnya, ceri dan salisilat alaminya, aspirin, adalah obat antiplatelet yang bekerja dengan menghambat pembekuan darah. Aspirin melakukan ini dengan mengganggu fungsi trombosit, sel darah kecil yang membantu membentuk gumpalan darah. Salisilat alami yang ditemukan di ceri memiliki efek yang mirip, meskipun tidak sekuat aspirin dosis tinggi. Masalah muncul ketika seorang lansia sudah mengonsumsi obat pengencer darah resep, seperti warfarin kumadin, atau direct oral anticoagulants dox, seperti rivaroxaban, atau apisab. Obat-obatan ini dirancang untuk mengurangi kemampuan darah membeku, guna mencegah penggumpalan yang bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung. Ketika salisilat dari ceri ditambahkan ke regimen pengencer darah yang sudah ada, efek antiplatelet dan antikoagulan dapat berlebihan, meningkatkan risiko pendarahan. Ini bisa bermanifestasi sebagai memar yang tidak biasa, mimisan, gusi berdarah, atau, yang paling parah, pendarahan internal di organ vital seperti otak stroke hemoragik. Konsentrat jus ceri sangat berisiko karena mengandung salisilat dalam jumlah yang lebih terkonsentrasi. Oleh karena itu, bagi lansia yang mengonsumsi pengencer darah, ceri bukanlah pilihan buah yang aman, terutama dalam jumlah banyak. Mari kita beralih ke stroberi. Residu pestisida adalah masalah serius, karena sistem detoksifikasi tubuh lansia tidak seefisien saat muda. Ginjal dan hati mungkin tidak mampu memproses dan menghilangkan toksin secepatnya. Paparan kronis terhadap pestisida neurotoksik, meskipun dalam jumlah kecil, dapat menyebabkan kerusakan kumulatif pada sel-sel saraf dan pembuluh darah di otak. Kerusakan ini dapat mempercepat aterosklerosis pengerasan pembuluh darah
dan meningkatkan peradangan. Yang keduanya merupakan faktor risiko, stroke. Selain itu, kandungan purin dalam stroberi, meskipun tidak setinggi daging merah atau jeroan, masih bisa menjadi masalah bagi lansia yang rentan terhadap peningkatan asam urat. Asam urat yang tinggi tidak hanya menyebabkan gout yang menyakitkan, tetapi juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke karena memicu peradangan vaskular. Terakhir, mangga. Kandungan gula alami yang tinggi pada mangga adalah perhatian utama bagi lansia, terutama mereka yang berjuang dengan kontrol gula darah. Diabetes adalah faktor risiko utama stroke. Ketika gula darah naik dengan cepat setelah mengonsumsi mangga, tubuh melepaskan insulin dalam jumlah besar. Seiring waktu, sel-sel tubuh bisa menjadi kurang responsif terhadap insulin resistensi insulin, yang menyebabkan gula darah tetap tinggi. Gula darah tinggi secara kronis merusak lapisan endotel pembuluh darah, membuatnya kaku dan meradang. Pembuluh darah yang rusak lebih mudah membentuk plak aterosklerotik yang dapat menyumbat aliran darah ke otak, menyebabkan stroke iskemik. Selain itu, seperti jeruk, mangga juga mengandung mangiferin yang memiliki efek penghambatan enzim hati CYP2C9. Enzim ini juga penting dalam metabolisme banyak obat, termasuk beberapa obat antiinflamasi non-steroid NSAID dan obat diabetes. Interaksi ini dapat memperburuk efek samping atau mengurangi efektivitas obat-obatan tersebut. Pembahasan ini menunjukkan bahwa penting bagi kita untuk melihat melampaui label sehat yang melekat pada buah-buahan. Konteks usia, kondisi kesehatan yang mendasari, dan regimen pengobatan adalah faktor-faktor krusial yang harus dipertimbangkan. Bagi lansia, sebuah buah yang tampak tidak berbahaya bisa menjadi pemicu masalah kesehatan serius jika tidak dikonsumsi dengan bijak dan dengan pemahaman yang tepat tentang interaksinya dengan tubuh dan obat-obatan. Mengingat permasalahan yang telah dibahas, sangat penting bagi lansia, keluarga, dan perawat untuk mengambil langkah-langkah proaktif. Solusi dan saran berikut ini dirancang untuk membantu mengurangi risiko stroke yang berhubungan dengan konsumsi buah pada lansia, sambil tetap memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup. Titik pendidikan dan kesadaran diri. Langkah pertama dan terpenting adalah meningkatkan kesadaran tentang potensi risiko ini. Baik lansia itu sendiri maupun anggota keluarga yang merawat harus memahami bahwa tidak semua buah cocok untuk setiap orang, terutama jika ada kondisi kesehatan tertentu atau penggunaan obat-obatan. Informasi ini harus menjadi bagian dari edukasi kesehatan rutin. Memahami bagaimana penuaan memengaruhi metabolisme tubuh dan interaksi. Obat adalah kunci untuk membuat pilihan yang tepat demi vitalitas dan kemandirian di usia senja. 2. Konsultasi medis adalah keharusan sebelum membuat perubahan signifikan pada diet. Atau jika ada keraguan tentang interaksi makanan obat, selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker. Dokter atau apoteker adalah sumber informasi terbaik karena mereka memiliki daftar lengkap obat-obatan yang dikonsumsi dan riwayat kesehatan pasien. Mereka dapat memberikan saran yang dipersonalisasi dan spesifik. Apakah suatu buah aman dikonsumsi atau tidak, dan dalam jumlah berapa. Jangan pernah berasumsi atau mencari informasi dari sumber yang tidak terverifikasi. 3. Moderasi dan porsi kecil untuk buah-buahan seperti jeruk dan mangga yang berpotensi berinteraksi dengan obat. Jika memang ingin dikonsumsi, pastikan dalam jumlah yang sangat moderat dan porsi kecil. Misalnya, alih-alih minum segelas penuh jus jeruk Bali, mungkin satu irisan jeruk biasa sesekali tidak akan terlalu bermasalah. Namun, untuk jeruk Bali, ada baiknya dihindari sama sekali jika mengonsumsi obat-obatan yang berinteraksi. Untuk mangga, batasi porsi dan perhatikan respons gula darah. Hindari mangga kering atau manisan mangga karena konsentrasi gula dan senyawa penghambat. Enzimnya lebih tinggi. 4. Waktu konsumsi yang tepat. Jika dokter atau apoteker mengizinkan konsumsi buah-buahan tertentu yang berpotensi berinteraksi, penting untuk memisahkan waktu konsumsi buah tersebut dengan waktu minum obat. Misalnya, jika obat diminum di pagi hari, hindari konsumsi buah yang berinteraksi dalam beberapa jam sebelum atau sesudah minum obat. Namun, ini hanyalah strategi mitigasi dan bukan pengganti saran medis profesional. 5. Pemilihan buah alternatif yang lebih aman daripada terpaku pada buah-buahan berisiko. Pertimbangkan untuk memilih alternatif buah yang lebih aman dan bergizi. Beberapa pilihan yang umumnya aman dan kaya nutrisi meliputi apel, kaya serat dan antioksidan,
serta memiliki indeks glikemik yang relatif rendah. Pear, sumber serat yang baik dan mudah dicerna. Berry lain selain stroberi dan cherry, blueberry, raspberry, dan blackberry kaya antioksidan dan serat, serta umumnya rendah purin dan tidak memiliki interaksi obat yang signifikan. Pisang, sumber kalium yang baik, penting untuk kesehatan jantung. Namun perhatikan porsi bagi penderita diabetes karena kandungan gulanya. Pepaya, sumber vitamin C dan enzim pencernaan yang baik. 6. Prioritaskan buah organik untuk stroberi. Jika stroberi tetap ingin dikonsumsi, sangat disarankan untuk memilih stroberi organik untuk meminimalkan paparan residu pestisida. Meskipun harganya mungkin lebih mahal, ini adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Mencuci stroberi secara menyeluruh juga penting, tetapi tidak selalu efektif menghilangkan semua residu. 7. Perhatikan gula darah untuk mangga. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, pemantauan gula darah adalah kunci. Jika mereka mengonsumsi mangga, pantau kadar gula darah mereka sebelum dan beberapa jam setelah konsumsi untuk melihat respons tubuh. Ini akan membantu dalam menentukan apakah mangga adalah pilihan yang aman atau perlu dibatasi lebih jauh. 8. Baca label nutrisi. Untuk produk olahan buah seperti jus atau buah kering, selalu baca label nutrisi. Perhatikan kandungan gula tambahan dan daftar bahan. Seringkali, produk olahan mengandung konsentrasi gula yang lebih tinggi, dan bisa jadi juga bahan tambahan lain yang tidak diinginkan. 9. Peran keluarga dan lingkungan pendukung. Keluarga memiliki peran besar dalam memastikan lansia mendapatkan diet yang aman. Ini termasuk berbelanja bahan makanan yang tepat, menyiapkan makanan, dan mendidik lansia tentang pilihan yang lebih baik. Menciptakan lingkungan yang mendukung pilihan makanan sehat akan sangat membantu. Dengan menerapkan solusi dan saran ini, kita dapat membantu lansia menikmati nutrisi dari buah-buahan tanpa secara tidak sengaja meningkatkan risiko stroke atau masalah kesehatan lainnya. Kehati-hatian dan pengetahuan adalah kunci untuk memastikan masa tua yang sehat dan bahagia. Setelah membahas secara mendalam tentang buah-buahan yang berpotensi meningkatkan risiko stroke pada lansia, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting yang harus menjadi pedoman bagi setiap orang yang peduli terhadap kesehatan di usia senja. Pertama, konsep semua buah itu sehat adalah penyederhanaan yang berbahaya bagi lansia. Meskipun buah-buahan secara umum merupakan bagian penting dari diet seimbang, konteks usia, kondisi kesehatan yang mendasari, dan interaksi dengan obat-obatan yang dikonsumsi adalah faktor krusial yang tidak boleh diabaikan. Tubuh lansia tidak lagi berfungsi sama seperti saat muda. Metabolisme melambat, fungsi organ seperti hati dan ginjal menurun, dan sistem kekebalan tubuh pun mengalami perubahan. Semua ini memengaruhi bagaimana nutrisi diserap dan bagaimana obat-obatan diproses. Kedua, kita telah melihat secara spesifik bagaimana buah-buahan seperti jeruk, terutama jeruk bali, cherry, stroberi, dan mangga, dapat menimbulkan risiko serius. Jeruk bali dan mangga dapat menghambat enzim hati yang vital untuk metabolisme obat, menyebabkan penumpukan obat, hingga kadar beracun, atau membuatnya tidak efektif. Ini sangat berbahaya bagi mereka yang mengonsumsi obat tekanan darah, kolesterol, atau obat jantung. Cherry, dengan kandungan salisilat alaminya, dapat meningkatkan risiko pendarahan, terutama bagi lansia yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah. Sementara itu, stroberi seringkali terpapar residu pestisida neurotoksik yang dapat merusak otak dan pembuluh darah, dan juga mengandung purin yang dapat memicu peradangan. Mangga, dengan kadar gula yang tinggi, dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya bagi penderita diabetes dan merusak pembuluh darah. Ketiga, pentingnya konsultasi medis tidak bisa diremehkan. Tidak ada satupun informasi umum yang dapat menggantikan saran dari dokter atau apoteker yang mengetahui riwayat kesehatan dan daftar obat-obatan pasien secara lengkap. Interaksi makanan obat sangat kompleks dan spesifik untuk setiap individu. Oleh karena itu, sebelum membuat perubahan diet, atau jika ada keraguan, selalu cari nasihat profesional. Keempat, pendekatan proaktif dan terinformasi adalah kunci pencegahan. Ini berarti tidak hanya menghindari buah-buahan yang berisiko tinggi jika ada kontraindikasi, tetapi juga memahami alternatif yang lebih aman dan bagaimana mengelola konsumsi buah secara umum. Moderasi, pemilihan waktu konsumsi yang tepat, dan memilih buah-buahan alternatif yang dikenal aman adalah strategi yang efektif. Bagi stroberi, memilih varietas organik dapat mengurangi risiko paparan pestisida. Bagi mangga, pemantauan gula darah adalah penting,
Kelima, peran keluarga dan lingkungan pendukung sangat vital. Lansia mungkin tidak selalu menyadari risiko ini, atau mungkin kesulitan mencari informasi yang akurat. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk mendidik diri sendiri, berkomunikasi dengan profesional kesehatan, dan membantu lansia membuat pilihan makanan yang aman dan sehat. Menciptakan lingkungan di rumah yang mendukung pilihan diet yang aman akan memberikan kontribusi besar terhadap kualitas hidup lansia. Singkatnya, menjaga kesehatan lansia memerlukan pendekatan yang holistik dan hati-hati, terutama dalam hal nutrisi. Buah-buahan, meskipun secara umum baik, dapat menjadi sumber bahaya tersembunyi jika tidak dikonsumsi dengan pemahaman yang tepat tentang interaksi mereka dengan tubuh yang menua dan obat-obatan. Dengan pengetahuan yang benar dan bimbingan medis, kita dapat membantu lansia menikmati hidup yang lebih sehat, aktif, dan bebas dari risiko stroke yang dapat dicegah. Demikianlah pembahasan kita mengenai buah-buahan yang perlu diwaspadai oleh para lansia demi mencegah risiko stroke. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita semua. Ingatlah selalu, pengetahuan adalah langkah pertama menuju kesehatan yang lebih baik, terutama di usia senja. Jangan ragu untuk berbagi informasi ini dengan orang-orang terkasih Anda, terutama mereka yang sudah memasuki usia lansia. Mari kita sebarkan kesadaran ini agar lebih banyak lansia dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman serta keluarga Anda. Pastikan juga untuk subscribe channel Rumah Sehat Lansia agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan dan kesejahteraan lansia. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.